Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajaria. Saya dari kelas 6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari magang 2. Pertama-tama di sini ada latar belakang yang mana isinya ialah Institut Negeri Agama Islam Pontianak sebagai perguruan tinggi yang mempunyai misi dan tugas untuk menyiapkan dan menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang siap pakai, mencantumkan beberapa mata kuliah pendukung yang menunjang tercapainya kompetensi di atas. Salah satunya yaitu magang 2. Kegiatan magang 2 bertujuan untuk memberi pengalaman faktual tentang proses pembelajaran dan kegiatan administrasi sekolah lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk menjadi tenaga kependidikan yang berprofesional, memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam profesinya. Kegiatan magang memberikan pengalaman awal untuk membangun pendidik jati diri, memantapkan motivasi dan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi, menetapkan kemampuan awal calon guru, mengembangkan perangkat pembelajaran, dan kecakapan pedagogis dalam membangun bidang keahlian pendidikan. Berikutnya ialah tujuan magang. Yang pertama, memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa agar memiliki wawasan tentang profesi guru di sekolah. Yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun networking atau jaringan dengan guru di sekolah. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung manajemen sekolah, sarana dan prasarana sekolah, warga sekolah, dan sosio-kultural sekolah. Yang keempat, mempraktekkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik. Yang terakhir ialah melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam bekerja. Selanjutnya ialah manfaat dari magang. Adapun manfaat bagi mahasiswa, yang pertama, mahasiswa mempunyai pengalaman melalui pengamatan terhadap proses membangun kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial di sekolah. Yang kedua, mahasiswa mempunyai pengalaman dan penghayatan melalui pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mahasiswa mempunyai daya penelaran dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Berikutnya ialah manfaat bagi sekolah. Sekolah memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam menyiapkan calon guru yang berdedikasi dan profesional, dan mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merancang serta melaksanakan pengembangan sekolah. Manfaat bagi kampus. Yang pertama, terjalinnya kerjasama yang baik antara sekolah dengan IAIN Pontianak dalam mempersiapkan lulusan yang bermutu. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang proses pembelajaran di kelas. Yang terakhir, mendapatkan masukan yang berguna untuk menyempurnakan kurva yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Berikutnya ialah identitas sekolah. Di bagian bab 2 terdapat identitas sekolah. Itu dapat kalian lihat di dalam laporan. Berikutnya ialah visi misi. Visi dari sekolah ini ialah berprestasi, bermoral, dan berintak. Dan misinya yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermutu, sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif kepada seluruh warga sekolah untuk menjadi yang terbaik. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila, agama, budaya, bangsa, sehingga menjadi sumber kreatif dalam bertindak. Selanjutnya ialah struktur organisasi, sumber daya manusia di sekolah, dan sarana prasarana bisa dilihat di dalam laporan. Berikutnya ialah bagian dari bab 3, yang mana terdapat hasil dari magang 2 di sekolah di SMP Islam Bawari. Yang pertama ialah telaah silabus. Berdasarkan analisis silabus bidang studi, yaitu silabus mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 SMP Bawari
Pontianak sudah sesuai dengan satuan pendidikan karena disusun dengan format dan tulisan yang sederhana sehingga mudah dipahami. Berikutnya ialah telaah RPP. Adalah rencana pelaksanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang dilakukan dalam pembelajaran atau upaya untuk memberikan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP sendiri ialah rencana yang menggambarkan proses dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berikutnya ialah telaah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajar mengajar. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di sekolah SMP Islam Bawari Pontianak dan juga analisis dokumentasi berupa RPP yang diperoleh guru dari kelas 8 tentang strategi pembelajaran, di dalam RPP tersebut tidak ada strategi tetapi menggunakan metode siklus eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Berikutnya ialah telaah sistem penilaian. Sistem penilaian di SMP Islam Bawari Pontianak dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penilaian harian dilakukan setelah menyelesaikan minimal satu subtema. Yang kedua, penilaian tengah semester dilaksanakan setelah menyelesaikan semester 1 dilaksanakan. Yang ketiga, penilaian akhir semester dilaksanakan di akhir semester dan materi yang diberikan dimulai dari awal semester. Yang terakhir ialah penilaian akhir tahun dilakukan di akhir tahun. Berikutnya ialah pengembangan RPP. Rencana pelaksanaan pengembangan RPP yang digunakan di sekolah SMP Islam Bawari sama dengan RPP yang digunakan sekolah-sekolah pada umumnya. Berikutnya ialah telaah perangkat pembelajaran yang digunakan guru. SMP Islam Bawari Pontianak menggunakan 13 perangkat pembelajaran. Salah satunya ialah rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, program tahunan, program semester, pemetaan KD, KKM, dan program remedial. Berikutnya ialah pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan guru untuk membangun guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pada saat belajar mengajar. Bahan ajar cetak ini berupa harddout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja peserta didik. Sedangkan bahan ajar non-cetak meliputi bahan ajar audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Selanjutnya ialah pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan buku paket pendidikan agama Islam, dan budi pekerti, dan LKPD yang dipegang oleh guru. Berikutnya ialah pengembangan lembar kerja peserta didik. Yang biasa kita sebut dengan LKPD merupakan kumpulan lembar kerja yang berisi kegiatan siswa yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan realistik terhadap objek dan masalah yang dipelajari. Yang terakhir ialah pengembangan perangkat penilaian. Penilaian adalah pengumpulan informasi dari hasil belajar peserta didik. Secara umum, penilaian hasil belajar dibagi menjadi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir ialah kesimpulan, yang mana dapat kita simpulkan dari kegiatan magang 2 yang dilaksanakan di SMP Islam Bawari Pontianak yang berlangsung pada tanggal 2 Mei sampai dengan 24 Mei 2023 ialah yang pertama, kegiatan magang 2 yang dilaksanakan di SMP Islam Bawari Pontianak merupakan wahana yang tepat bagi mahasiswa calon guru untuk dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh dari kampus IAIN Pontianak. Yang kedua, kegiatan magang 2 dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman yang faktual sebagai bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang ilmu masing-masing. Yang ketiga atau yang terakhir ialah kegiatan magang 2 merupakan pengembangan dari 4 kompetensi bagi praktik
pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Pendidik atau guru selain mentransfer ilmu juga harus melakukan pendidikan sikap, nilai, norma, dan kedisiplinan kepada peserta didik dengan berusaha memahami karakteristik kepribadian peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.